Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimran dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Studi Moneter Islam. Baik, untuk soal yang pertama mengacu kepada teori dari permintaan uang dalam Islam. Jadi permintaan uang itu adalah jumlah uang yang beredar atau diminta oleh masyarakat dengan 3 tujuan, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun di dalam Islam hanya dikenal 2 motif saja, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Karena motif yang mengarah pada spekulasi dilarang dalam Islam. Maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang mengarah kepada motif spekulasi. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengenai konsep kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter Islam menjalankan sistem ekonomi yaitu non-ribawi, sehingga setiap dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan tujuan terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Jadi untuk pertanyaan ketiga, yaitu terkait kebijakan instrumen ekonomi Islam. Jadi instrumen moneter Islam dikhususkan memiliki fungsi yaitu menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian, dan mengoptimalisasikan alokasi sumber daya perekonomian. Hal yang keempat mengenai konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Jadi implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi ditujukan untuk menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi atau peningkatan harga. Di Indonesia sendiri, implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan. Misalnya, di saat tingkat inflasi tinggi, nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral kepada publik agar menghentikan sejenak pembelian barang mewah dan menukar uang dolar yang dimiliki ke dalam rupiah agar permintaan dolar menurun dan perekonomian menjadi stabil. Soal yang kelima mengenai penjelasan singkat jurnal mengenai kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam. Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam di dalam pelaksanaannya pada dasarnya harus selaras dengan terciptanya tujuan dari sistem ekonomi, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Serta sasarannya adalah mengoptimalkan kesejahteraan manusia. Dengan itu, perlu memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif dan dalam menentukan instrumen kebijakan moneter Islam, di mana tidak hanya terfokus pada jumlah uang beredar, tapi juga pada aktivitas sektor real, membangun infrastruktur yang sesuai dengan syariah, melakukan pendekatan agar dapat menciptakan peraturan undang-undang yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam, dan mendorong perbankan dan segala skala industri keuangan Islam agar kebijakan moneter menjadi efektif. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas soal ujian akhir semester mata kuliah Studi Moneter Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.